Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Paradigma dengan dosen pengampu Ibu Hanifah. Perkenalkan, nama saya Alvin Dayat dengan nomor NIM 2455261. Tugasnya sendiri adalah analisis kebutuhan sistem digital untuk layanan publik berdasarkan pengalaman pribadi. Yang pertama ada kemudahan akses informasi. Di sini untuk kemudahan akses informasi saya pernah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada tahun 2022 ya. Aplikasi yang dikembangkan pemerintah dalam melakukan pelacakan penyebaran COVID-19. Kemudian berisi informasi hasil tes COVID-19. Kemudian Peduli Lindungi pada 1 Maret 2023 diubah menjadi satu file. Untuk satu Z mobile sendiri saya belum pernah menggunakannya. Kemudian untuk pengalaman saya menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, yang pertama desainnya itu yang modern, interface-nya ya mudah dikenali, kemudian mudah diakses dan digunakan, dan dapat diunduh di berbagai platform seperti App Store dan Play Store. Untuk kendalanya sendiri, yang pertama itu ini terjadi mungkin karena banyak yang mengakses, kemudian membutuhkan jaringan internet yang lancar karena mengakses banyak data ke GPS. Karena setahu saya Peduli Lindungi itu mengakses GPS untuk mengetahui penyebaran COVID-19 ya, dan ini tentunya membutuhkan jaringan internet yang lancar dan beberapa fitur yang sudah dipahami untuk lansia. Untuk solusinya sendiri dapat melakukan maintenance sistem, kemudian mungkin ini pengguna dapat mematikan fitur yang tidak digunakan agar lebih lancar ya digunakan, dan mungkin mengubah tampilan dengan warna yang kontras dan font cukup besar agar lebih mudah dipahami oleh manusia. Pertanyaan kedua ada layanan prima efektif, efisien, dan cepat. Di sini saya memilih sistem informasi akademik kampus saya, SIA. Ini merupakan layanan kampus untuk pengambilan mata kuliah, informasi akademik, dan lain-lainnya. Fitur yang tersedia antara lain adalah pengambilan mata kuliah secara online. Kemudian pengalaman saya menggunakan SIA, itu desainnya sederhana dan mudah digunakan. Untuk desainnya benar-benar sangat sederhana, mudah dikenali ya dan digunakan. Kemudian fiturnya yang lengkap seperti pengambilan KRS dan nilai UTS dan UAS. Kemudian informasi yang ditampilkan cukup jelas. Untuk keberhasilan sendiri, ini yang pertama ada kemudahan akses. Ini sangat mudah diakses dimanapun ketika jam kerja ya. Untuk hari libur ini bisa tutup. Kemudian user friendly dan sistem terintegrasi. Untuk peran sistem digitalnya sendiri itu otomatisasi proses. Ini mengurangi kerja karyawan ya, karena sudah menggunakan sistem digital. Kemudian layanan dapat diakses dengan cepat. Kemudian terintegrasi dengan sistem lain, mungkin terintegrasi dengan administrasi atau yang lainnya. Kemudian pertanyaan ketiga ada paperless dan ramah lingkungan. Di sini saya memilih Elijo, ini seperti Google Classroom, merupakan aplikasi akademik untuk memudahkan perkuliahan. Kemudian Elijo juga berisi informasi perkuliahan dari dosen. Untuk pengalaman saya sendiri menggunakan Elijo, yang pertama fiturnya itu yang tersedia cukup lengkap. Seperti kita bisa mendownload materi yang bisa dosen, kemudian bisa melihat tugas, bisa melihat siapa saja yang mengikuti kelasnya, kemudian interface-nya itu juga sudah modern, dan ini yang sangat saya suka itu berbasis web ya. Kita tidak perlu mendownloadnya di handphone, ini bisa kita lewat browser. Ini sangat saya suka. Kemudian sistem digital mengurangi kertas jelas. Dengan menggunakan Elijo sangat mengurangi kertas karena semua tugas yang diberikan dan dikumpulkan itu dalam bentuk digital. Kemudian dosen itu share materi dalam bentuk digital, jadi kita unduh dan bisa kita lewat handphone. Untuk pertanyaan keempat itu ada SDM dengan background kompetensi TIK. Di sini untuk pengalaman saya berkomunikasi dengan karyawan itu mereka dapat berkomunikasi dengan mudah ya, karena paham dengan yang kita sampaikan dan keluhan-keluhan kita. Kemudian mereka dapat memberikan solusi dari permasalahan yang kita miliki. Kemudian untuk yang kurang paham itu mereka akan untuk komunikasinya lama karena mereka juga bingung dengan masalah yang kita hadapi, sehingga kita juga bingung, dan mereka terkadang sudah dapat memberikan solusi dari masalah yang kita hadapi. Dan apa ini penting? Karena biasanya itu orang yang paham TIK itu dapat menjadi seorang problem solver. Mereka itu dapat memberikan solusi lah ya dari masalah yang kita hadapi. Kemudian biasanya mereka ahli dalam bidangnya, dan ini yang sangat-sangat penting untuk menghindari resiko kesalahan
siapa tahu mereka tidak tahu menggunakannya dan malah menghapus database ya, bahaya. Untuk tantangannya sendiri, mereka biasanya sulit beradaptasi dengan teknologi yang berkembang, apalagi sekarang teknologi berkembang dengan sangat pesat ya. Kemudian ketinggalan teknologi dan mungkin berdampak pada kurangnya inovasi. Pertanyaan kelima ada infrastruktur yang memadai. Untuk infrastruktur sendiri di kampus saya sudah cukup memadai. Yang pertama, jaringan internet tersedia, jaringan nirkabel ada dan bahkan jaringan wifi juga ada. Kemudian perangkat komputernya yang cukup memadai dan tersedianya server. Kemudian infrastruktur dasar yang harus disiapkan. Yang pertama itu jaringan internet harus jelas sangat stabil karena digunakan oleh banyak mahasiswa dan banyak layanan. Kemudian ini sangat penting, keamanan jaringan dan data harus dikontrol ya ini datanya dan jaringannya. Kemudian servernya yang lancar agar layanan dapat berjalan dengan baik. Kemudian dampak infrastruktur tidak memadai, yang pertama jelas layanan tidak dapat diakses karena kurangnya infrastruktur yang memadai. Kedua, layanan tidak diakses, ini menimbulkan keluhan dari mahasiswa ya, dan akan berdampak kepada terkendalanya sistem informasi dan bahkan dapat terjadi kebocoran data atau mungkin data dicuri atau hilang ya. Ini sangat berbahaya. Dan ada dukungan infrastruktur dari pemerintah. Ini ada beberapa contoh kebijakan pemerintah. Yang pertama ada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Ini semua kampus wajib melaporkan data mahasiswa, dosen, kurikulum, dan studi secara digital dan berkala. Kemudian ada Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, mendorong penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan akademik dan administrasi kampus. Jadi di era sekarang ini sistem digital sudah banyak digunakan oleh kampus ya, bahkan sudah ada kebijakan pemerintahnya. Sekian video presentasi dari saya. Ini untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem paradigma dengan dosen pengampu Ibu Hanifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.